Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Info Pro 2. Teman Pro 2, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bali Idewo Agung Gede Lidartawan mengatakan kemajuan teknologi dan informasi menjadi sebuah tantangan yang harus dipecahkan dalam rangka menghasilkan pemimpin yang berkualitas dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Bali mendatang. Dalam pemaparannya, Lidartawan mengungkapkan bahwa sejatinya peran media sosial sangat strategis bagi kaum milenial untuk memilih calon pemimpin bangsa. Media sosial dapat merangkum dengan jelas bagaimana rekam jejak dari setiap kandidat. Menurut Lidartawan, partisipasi pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2013. Pada 2018, angka partisipasi pemilih hanya 72%, sementara tahun 2013 berada di angka 73,94%. Mengatasi hal itu terjadi tahun 2024, pihaknya mendorong KPU di masing-masing kabupaten agar segera membentuk relawan demokrasi atau relasi yang berasal dari kaula muda. Relawan ini nantinya akan bertugas membantu panitia penyelenggara pemilu dalam mensukseskan Pilkada 27 November mendatang. Sementara itu, pemilu 2024 memberikan banyak pelajaran untuk Pilkada 2024 yang akan diselenggarakan tanggal 27 November mendatang. Perkembangan demokrasi yang terus berubah seiring berjalannya waktu juga mengubah makna dan bentuk implementasi dari demokrasi tersebut. Pelajaran yang bisa diambil dalam pelaksanaan pemilu 2024 adalah regulasi dan administrasi Pilkada 2024. Secara regulasi harus mampu mewujudkan demokrasi sesuai dengan rohnya. Regulasi yang sudah disusun harus menjadi pedoman dan acuan untuk pemilu selanjutnya, karena regulasi seringkali menyebabkan perdebatan di masyarakat. Rektor Universitas Panji Sakti, Nyoman Gede Remaja, mengatakan ketika regulasi sudah berjalan dengan baik, maka masyarakat akan mengetahui mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ia juga menegaskan pemaknaan demokrasi adalah pemaknaan kedaulatan rakyat, artinya rakyat memiliki hak sepenuhnya untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Demikian Info Pro 2, aku Iran Amora, terima kasih dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
peristiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore. Dan juga untuk teman Pro 2 yang menyaksikan YouTube channel RRI Singaraja Official, yang mendengarkan streaming di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Aku Iran Amora, senang banget sore ini kita bisa ngobrol lagi tentunya dengan siswa dan siswi ya untuk sore ini ya, siswi berprestasi dari SMA Negeri Bali Mandara, atau kita lebih akrab menyapanya adalah Semanbara. Kita langsung aja kenalan sama Komang Wahyuningsih dan juga Putu Kirania Putri Agustina. Hai. Hai Kak. Hai Kak. Halo. Sore semuanya. Sore. Aduh, happy banget, ceria banget ya. Ini kalau Wahyuningsih panggilannya siapa? Oh, kalau aku itu bisa dipanggil Wahyuni di Oh, sekolah Wahyuni. atau enggak Yuni gitu. Oh, Yuni. Iya. Yuni isi syara? Enggak. Yuni dan juga Kirania berarti. Iya. Yuni kelas berapa nih Yuni? Oh, kalau aku kelas 11, Kak. Kirania sama? Kalau aku juga kelas 11. Tapi beda kelas atau Ya, satu kelas? kita beda kelas. Oke, tapi sama satu angkatan, kelas 11 ya. Tapi kalau ngomongin hobi sebelum ke prestasi, Yuni hobinya apa nih? Oh, kalau aku sendiri itu hobinya dance, Kak. Dance? Terutama dance K-pop. gitu. Apakah kita harus suruh dia dance? Ya. Kalau aku beda Kak, aku traveling gitu. Aku suka Traveling. jalan-jalan gitu. Nanti kalau jalan-jalan ajak aku ya. Sip-sip Kak. Tapi kita nggak ngomongin prestasinya dia di dance ataupun traveling ya, karena kita bakal bahas terkait dengan prestasi mereka sebagai peraih finalis fiksi 2023 ya. Dalam yang fiksi ini Festival Inovasi. Kewirausahaan Siswa Indonesia. Oke, ini tingkat nasional berarti ya. Betul sekali. Wow, Kak. keren, Ya. tahun 2023 Ya, kemarin. betul sekali, Kak. Ini kalian finalis, berarti masuk berapa besar? Masuk ke 10 besar Ya. sih dalam satu bidang, Kak. Oke, nah ini tentang kewirausahaan. Cerita dong, sebenarnya ini awal mula kalian ikut ini ditunjuk guru atau seperti apa? Oh, awal mulanya itu kami karena ini festival lomba ini
per tahap gitu, per tahun ada. Jadi direkomendasikan oleh guru pembina kami. Jadi kayak di KIR itu kami adalah anggota KIR, di mana di KIR ini kita diwajibkan untuk mengikuti 2 lomba. Yang pertama itu ada opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, dan yang kedua itu ada fiksi, yaitu Festival Inovasi Kewirausahaan Siswa Indonesia, di mana 2 lomba ini diadakan oleh kementerian, Kak. Kementerian apa? Ya, jadi pembina kami merekomendasikannya dan kami tertarik untuk ikut karena banyak benefitnya, Kak. Salah satunya yaitu ketika kami menjadi finalis, kami akan diundang ke Jakarta langsung atau di tempat-tempat yang akan diadakannya final lomba, kedua lomba ini. Nah, jadi dari hal tersebut kami juga termotivasi ingin menjadi yang terbaik dan juga mewakili sekolah, karena ini diadakan setiap tahun, Kak, dan sekolah kami juga ya astengkare gitu, setiap tahunnya dapat juara Terus gitu, Kak. dapat ya. Oke. Berarti ini awal mulanya karena ekstrakurikuler karya ilmiah remaja itu. Oke, dan kalian direkomendasikan sama pembinanya untuk ikutan. Semua yang ikut di KIR ini ikut. Ya, itu emang diwajibkan sih, Kak, karena bisa melatih jiwa kewirausahaan kita. Jadi di salah satu visi misi dari KIR ini yaitu melatih jiwa kewirausahaan selain di penelitian gitu, Kak. Tapi kewirausahaan ini juga berhubungan dengan penelitian, karena awalnya kami juga harus melakukan suatu penelitian dari masalah yang kita dapatkan, itu kita teliti dan juga carikan solusinya, kemudian kami mendapatkan ide untuk dijadikan untuk dilombakan di festival kewirausahaan ini, Kak. Oke. So, Kirania, apa sih? Ini kan kalian sudah meneliti masalah yang didapatkan, kemudian mencari solusi. Jadi, masalah yang didapat kemarin itu apa? Sehingga kalian angkat itu. Sebenarnya waktu itu kami masih nyari-nyari gitu, apa sih yang bidang yang kami pengenin gitu. Itu kami kayak ada kan 6 bidang, itu kami milih fashion gitu. Nah, itu kayak kami melihat dulu permasalahan yang ada di lingkungan gitu. Itu kami kayak ngelihat coba endek gitu kan, ada peraturan nih. Gubernur nomor 4 tahun 2015 itu 2021 itu adalah penggunaan endek. Setiap hari Selasa menggunakan pakaian endek bagi PNS gitu kan. Nah, dari limbah tersebut itu kami menginovasikan tuh menjadi sepatu heels. Jadi kenapa kami memilih sepatu heels itu karena kami juga melihat dari potensi kewirausahaan di lingkungan, Kak. Jadi setelah kami searching limbah endek ini juga udah banyak dimanfaatkan, Kak. Salah satunya itu dibuat kipas tangan gitu, Kak. Terus ada tas juga dan lain sebagainya. Tapi setelah kami telusuri kembali, ternyata sepatu heels ini masih belum ada. Kalau yang kami ketahui masih belum ada yang menginovasikannya dari limbah kain endek gitu, Kak. Jadi cukup berpotensi nih, maka dari itu kami menginovasikan kembali limbah kain endek ini menjadi sebuah sepatu heels gitu, Kak. Oke, itu kemudian kalian kayak bikin proposal gitu, kayak gitu, proposal. Tulis dulu, kemudian kalian langsung praktek tuh. Bikinnya langsung seperti apa? Produknya maksudnya. Produknya langsung dihasilkan atau hanya sekedar bikin kayak tulisan-tulisan doang? Siap. Jadi di tahap 1 itu pada festival ini yang pertama ada tahap ringkasan eksekutif. Nah, itu ada di prototype 1. Jadi kita diwajibkan untuk membuat satu proposal penelitian. Bukan penelitian sih, kewirausahaan, Kak. Jadi isinya itu ada value proposition, latar belakang dari penelitian kita, terus ada revenue streams, terus ada value dari produk kita, kayak gitu. Nah, setelahnya di lampiran dari proposal tersebut, kita juga diwajibkan untuk mengisi prototype, Kak. Prototype ini berupa desain dari produk kita. Jadi baru desain digital lah, Kak, di tahap 1. Setelah tahap 1 itu, kami kemudian lanjut jika lolos nih, Kak, ya. Jadi kami lanjut ke tahap 2 itu ke laporan dari kewirausahaan kami. Jadi di fiksi ini ada 2 bidang, yang bukan bidang sih, Kak,
rencana sama apa ya? Rencana usaha sama bisnis berjalan. Itu jadi kami di rencana usaha, jadi belum bisnis berjalan gitu, baru ide doang. Baru Kak. ide aja, Berarti baru gagasan ide doang aja. ya. Gitu kan. Oke, jadi tidak langsung membuat Menjadi, produknya, ya. tapi hanya desain-desainnya Desain-desainnya seperti dulu. apa. Oke, pada saat itu kan udah dapat nih, oh ya, nih kita pakai limbah endak aja yuk gitu. Terus kemudian kalian berdua langsung membentuk tim ya. Betul. Berdua dalam satu tim, kemudian kalian menentukan bikin tahapan-tahapan sampai tahapan 2 gitu ya untuk sampai ke prototipe desain digitalnya itu. Kemudian langkah seperti apa yang kalian lakukan, konsultasi ke pembina atau seperti apa dulu? Oh, siap. Jadi pertama-tama itu kami tentunya Konsultasi ya dulu. mencari teman dulu Kak, mencari teman partner untuk Iya. diajak berkeluh kesah dan juga berpikir gitu Kak. Tentunya dalam mencari ide ini sangat susah gampang sih Kak. Iya. Nah, terus setelah dapat partner itu kami lanjut ke mencari masalah dulu nih Ya, Kak. mencari masalah dulu. Masalah dulu dicari, habis itu kami mikirin gimana caranya solusi dari Solusinya, permasalahannya itu. ini. Nah, kemudian baru nih setelah dapat ide dan juga solusi nih baru Kita konsultasi. Iya, ke alumni. Tuh. Ke alumni ke Sanabara alumni. kita. Iya, ke alumni dulu Yang baru. udah pernah ikut lomba ini. Iya, Iya. betul. Baru ke pembina. Jadi setelah itu kalau udah oke, Oke. jadi kita akan lanjut ke tahap proposal gitu. Oke, ke proposal. Oke, siap. Sampai sini dulu ya teman Pro 2. Kita lanjutin lagi nanti. Jadi buat kamu seperti biasa yang mau tanya-tanya boleh banget. Mau ke WhatsApp boleh di 0811399154. Bisa juga live chat RRI Digital dan juga live chat at YouTube RRI Singaraja Official. Kita akan balik lagi setelah lagu berikut. Nanti kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Bareng finalis ya untuk Fiksi 2023 ada Yuni dan juga Kirania Putri Agustina. Masih semangat? Ya, siap. Masih dong. Masih kan baru awal ya. Ya. Nah, ini udah sampai tadi kalian mengirimkan ya itu ya proposal itu ya. Terus itu kan udah dikirim. Nunggu pengumumannya ini berapa lama? Oh, kalau yang Fiksi 2023 itu kami nunggunya sekitar 1 bulan lebih tuh Kak. Kadang Sebulanan? diundur juga ya gitu. Oke. Tahu nggak sih kalian pesertanya berapaan? Banyak? Dalam kalau di Nasional loh ini. Iya sih Kak. Kalau di bidang fashion sendiri itu ada 1000-an lebih sih Kak. 1000-an. Ya, proposal yang masuk nanti di tahap 1 disaring lagi jadi 500 kalau nggak salah. Habis Tahap 2 lagi disaring gitu ya, Kak. jadi 10. Oke, Jadi 10 oke. besar gitu. Dan kalian masuk di dalam salah satunya ya, 10 besar itu. Oh my god, dari 1000-an. Wow, keren. Tepuk tangan dulu, boleh buat kalian. Iya, oke. Karena emang teman Pro 2 ini luar biasa. Ini kan tingkat nasional, otomatis ya persaingannya pasti sangat ketat dong ya. Nah, setelah itu kalian berarti tadi bilang katanya ke Jakarta. Ya, Karena finalis ya, Iya. 10 besar ini akan ke Jakarta. Persiapannya berapa lama? Seperti apa? Harus apa nih setelah kalian diumumkan finalis? Seperti apa kalian bahagia atau seperti apa dulu? Oh siap. Jadi pas pengumuman itu tentunya kami nunggu-nunggu banget dari 1 minggu sebelum pengumuman itu kayak deg-degan terus ngecek notif kayak gimana. Oh, tiap hari gitu, ngecek iya. notif. Kayak perasaan dangdingduk gitu. Oke, terus? Ya, jadi pada saat pengumuman finalis waktu itu saya lagi sembahyang tuh Kak di pura jadi kayak
pengen teriak nggak bisa gitu karena lagi sembahyang gitu. Saya pas di sekolah waktu itu pas di sebelah Anda sama pembimbingnya gitu. Lalu coba buka, temennya dulu buka nih. Aduh, aku nggak percaya gimana ya nanti ya. Pasrah aja dah. Lalu langsung buka, langsung lihat namanya Cupid Team. Wah, langsung teriak pokoknya langsung heboh gitu. Oke. Jadi Rania di sekolah bisa heboh, bisa teriak. Ini nggak bisa lagi saya ya. Nanti kalau kamu teriak dibilang kerauhan. wah parah sih Kak. Parah nanti ya. Nggak boleh. Jadi ditahan gitu, setelah sembahyang terus kamu salto. Enggak. Langsung meluk orang tua sih Kak. Oh gitu. Saya langsung teriak gitu. Ada grup di sekolah atau gimana, atau heboh seperti apa? Kalau heboh itu nggak di grup sih Kak. Takutnya yang nggak lolos ngedukung tuh. itu ada rasa kurang enak gitu. Iya. Takut Jadi kecewa kami tahan-tahan juga. Iya. Oke. Tapi kalau finalis gini juga nggak sepenuhnya seneng karena ada beban tersendiri Beban lagi juga, ya. gitu. Ada tantangan-tantangan Iya. yang harus dilakukan lagi. Betul sih Kak. Setelah itu seperti apa, ngapain? Nah setelah itu kami dikasih waktu selama 2 minggu itu untuk mempersiapkan tahap-tahap selanjutnya. Yaitu. Itu di tahap expo terutama. Yang pertama itu ada brosur, apalagi ya banner. ya poster juga gitu. Nanti akan ditempel di tempat expo kami, yaitu di Smesco, gedung Smesco Jakarta kan. Oke. Gitu. Itu udah langsung bawa sepatunya. Ya udah langsung Langsung. Kak, Iya. udah langsung Untuk udah itu. jadi. Ya Itu kami seperti apa? ya kami produksi sepatu itu 4 pasang. Kak. 4 pasang. Ya, jadi satu dari baju Anda Ya, satu set tuh, ya, sama satu bajunya set. itu. Ya, terus ada 4 sepatu pasang sepatu itu dengan desain yang Multifungsi. dua model gitu Kak. 2 model. Ya, jadi setelah itu setelah mempersiapkan semuanya, terus kami juga mempersiapkan PPT, ya, PPT dan juga gitu. latihan presentasi selama gitu. 1 minggu itu benar-benar Terus kita track ya, gitu. Ya, Itu. langsung Iya. terus dilatih, Dilatih. dimotivasi sama pembina Iya, kami juga, sama alumni, Iya. sama keluarga gitu. terus dibantuin juga sama kakak-kakak kami Iya. yang sekarang udah alumni sih Kak. Itu kami terima kasih banget. Iya, terima kasih. Sama thank pembina you. juga gitu Iya. Kak. Jadi setelah itu setelah 2 minggu nih, baru pas hari keberangkatannya itu kami berangkat ke Jakarta dengan satu pesawat. Itu dalam satu pesawat dari Bali Mandara Astungkara ada 6 tim, 6 tim. kalau salah. Itu 11 Satu, orang ya. ya 11 orang. Ya itu dah. Terus kami kayak merasa senang juga karena nggak merasa sendiri. Iya. Jadi bareng-bareng terus sama kakak-kakak kami, karena kebetulan pas itu hanya kami yang dari kelas 10 Kak yang lolos gitu. Sisanya kakak kelas Iya. kalian. Sebenarnya Kak. Habis itu sampai di Jakarta kami pada hari keberangkatan itu sampai di Jakarta kami istirahat dulu, makan-makan. Terus besokannya baru kami persiapan untuk presentasi. Ya, pada presentasi. itu, ya. Iya. Presentasi dulu. Setelah presentasi Astungkara cukup lancar. Oke. Terus ditanya-tanya juga, diwawancara, Iya, benar-benar. diwawancara gitu. Ya, untung jurinya juga baik-baik sih Baik-baik Kak. banget sih, Jadi Kak, banyak jurinya. saran gitu. Iya. Ya, terus habis itu kebesokannya lagi itu expo selama 2 hari Kak. Iya, 2 hari. Expo di Iya. expo tersebut kami mencoba menjadi kewirausahaan muda Iya, banget Kak. iya. Bener-bener Usaha. ngerasain gimana Iya. rasanya jadi Seorang kewirausahaan gitu, kayak Yes, menjual iya, gitu, usaha, gimana caranya nawar-nawarin kita produk ya. nawarin Betul. produk kayak gitu. Itu sampai beneran dijual apa gimana sih? Beneran. kalau emang ada yang beli gitu bisa dijual. Bisa ya? dijual. Iya. Jadi kayak kita di sana bener-bener berasa kayak bener-bener berbisnis dan berasa kayak pegawai SPG gitu ya. Tapi emang laku tuh. Ya, Astungkara Iya, Astungkara. ada yang juga mesen kita Kak, produk kita gitu. Iya. Oke, ini ada pertanyaan WhatsApp yang masuk ya. Hai, tim kalian namanya apa? Terus kalau kesulitan dalam mengikuti kegiatan ini apa sih katanya? Ada nggak sih kesulitannya yang kalian rasakan banget gitu? Di bagian mana? Jujur ya Kak, kan waktu itu saya jujur pertama kali ikut lomba gitu loh Kak. Nah, tantangannya itu kayak gimana caranya nulis kayak gitu. Kebingungannya
kayak situ caranya pas lolos tuh kan pastinya akan presentasi kan Kak, presentasi produk. Itu udah kita dilatih cara ngomong, pokoknya cara berkomunikasi gitu. Itu sangat benar-benar menjadi benefit saya mengikuti lomba ini gitu. Di cara nggak, maksudnya awalnya nggak bisa ngomong, itu harus bisa ngomong gitu, harus bisa mengimplementasikan produknya kayak gimana kayak gitu. Karena ini berbicara tentang kewirausahaan berarti berjualan ya istilahnya. Berjualan dan gitu. Berbicara sederhana berjualan, bagaimana orang biar tertarik membeli produk gitu ya. Jadi kesulitannya di sana. Iya betul sekali. Oke. Kalau Yuni ada sama? Oh, kalau aku sendiri itu kesulitannya tentunya di public speaking juga. Itu karena saya aslinya saya introvert banget, jadi kayak susah belajar untuk berbicara di depan umum. Tapi setelah dilatih terus menerus, Asungkara bisa menjalani. Dan yang kedua itu tentunya kerja sama tim, karena kita ini kan 2 orang, jadi punya pemikiran yang berbeda-beda nih Kak. Jadi kayak harus menyatukan gimana sih pemikiran kita harus satu tujuan gimana gitu. Jadi itu sih tantangan terbesarnya itu dalam kebersamaan bersama tim gitu. Terus untuk nama dari tim kami adalah Cupid Team. Nanti kalau gitu aku puterin lagu Cupid ya. Tapi ini kan tadi udah dikasih tahu kesulitannya. Ada pertanyaan nih, ada pengalaman unik apakah yang berkesan mungkin di Jakarta atau mungkin selama proses kalian mengerjakan ini? Share dong katanya dari Wina. Gimana? Ada hal-hal yang unik sampai nggak terlupakan mungkin kiranya ketinggalan mungkin bisa ketemu sama teman-teman yang maksudnya berbagai daerah gitu Kak. Kita kayak bisa kayak bertukar pendapat kayak gitu, gimana cara gitu kewirausahaannya gitu. Iya sih Kak. Itu juga jadi kayak kita berusaha untuk mencari relasi di luar gitu Kak. Jadi kayak keluarkan jiwa-jiwa friendly kita gitu. Padahal kita itu introvert banget. Jadi kayak biar dapet temen aja, biar dapet relasi dari luar gitu. Jadi untuk aku sendiri itu pengalaman yang membekas dan menjadi pembelajaran itu saya ketinggalan tas Kak. Ketinggalan tas di bandara ya pas pulangnya. Jadi ya untungnya nggak hilang gitu, masih di tempat dan ditemuin security. Jadi itu nunggunya selama satu mingguan tuh Kak, harus buat surat lah untuk mengambilnya. Untuknya ada om saya yang dekat di Tangerang gitu, jadi diambilin dan dikirim langsung ke sini. Itu sih sampai rumah bener-bener udah capek dari perjalanan Jakarta ke dengerin ya melalui FM 105,4 MHz, live streaming rri.co.id, RRI Digital, dan juga live YouTube RRI Singaraja Official. Aku Iren Amora, ada siapa? Wahyuni. Aku Kirania. Terus ketemu lagi di Sore Ceria berikutnya. Bye-bye ke kamera dulu. Bye. Yuk dengerin via web streaming rri.co.id. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.